Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina dari Kebun Jambu. Saya mau bertanya, tapi di luar tema Pak Ustadz. Saya punya ibu angkat, sudah lama tidak bertemu selama 20 tahun. Dan kemarin saya berkunjung di sana karena bertemu sahabat, katanya jenguklah ibu katanya ya. Sekali saya ke sana, beliau disia-siakan oleh anak kandungnya, ditempati di rumah yang tak layak, dan diberi makan seperti makan, wah, ibaratkan kita ngasih makan kucing, benar-benar tidak layak. Pakaiannya pun tidak layak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa saya pura-pura tidak tahu? Padahal anaknya ada di depan rumahnya, Ustaz. Dan yang anak-anak yang lain jauh lah, tapi masih di daerah Jambi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu dari hati paling kecil pengennya gimana, Bu? Saya pinginnya menjenguk itu ibu lagi. Menjenguk. Saya ingin membersihkan rumahnya, Ustaz. Memberi contoh aja kepada anak-anaknya sementara, karena saya belum bisa memberikan pendapat atau apa nasihat untuk anak-anaknya karena lebih tua dari saya. Saya kan seumuran sama anak-anaknya yang bungsu, karena saya bungsu kan sudah meninggal sahabat saya itu. Ya. Jadi yang ibu niatkan lakukan, Bu. Ya, yang ibu niatkan lakukan. Karena memang terkadang orang itu tidak bisa diberikan nasihat secara langsung kecuali dengan satu contoh. Ya. Dengan ibu ke situ tuh sebenarnya dengan ibu ke situ nanti itu sebenarnya tamparan bagi anaknya. Daripada ngomong kayak Iya. ibu koco kan. Datang ke situ, ibu siapkan, bersihkan. Itu sebenarnya sudah jadi satu tamparan. Bagi siapa? Bagi anak. Iya. Jadi dengan ibu yang datang ke situ, setelah ini ibu akan sering datang ke situ. Iya, insya Allah. Itulah yang niat saya, Pak Ustadz. Ya, saya Ya, kunjungi seminggu sekali atau berapa hari sekali kan. Ya. Itu sudah tepat, sudah benar dengan cara ibu yang ibu lakukan. Karena kalau nanti tiba-tiba kita datang ke situ, kita bawa ini orang tua orang, nanti malah menjadi suatu, jadi fitnah, menjadi satu perpecahan yang lebih besar, ya kan? Jadi ibu saja yang datang ke situ, bersihkan apa yang bisa ibu berikan, ya, untuk orang tua angkat yang sebagai balas budi atas kebaikan yang pernah beliau lakukan dan yang ibu dapatkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nih saya mau cerita lagi, nah, tapi di luar tema. Jadi kebanyakan nih kan kita sholat berjamaah itu di masjid atau di musola. Di seringkali itu Pak ketemu imam itu bermasalah dengan makmum. Nah, di dalam sholat itu Pak, kadang-kadang makmum tuh seolah-olah menganggap imamnya tuh begini Pak. Karena imamnya tuh sering
nyalai makmum. Jadi si makmum ini menilai kepada imam. Imam tuh wah jadi imam tapi perilakunya nggak sesuai Pak. Jadi gimana itu Pak kalau kita sholat macam itu tuh teringat keburuan-keburuan terus Pak. Jadi soal kita tuh atau diterima apa enggak. Nah itu sebaliknya tuh makmum juga, imam juga membenci makmum juga Pak jadinya Pak. Masyaallah. Iya karena di dalam kita apa namanya nih masjid itu Pak kadang-kadang kan ada cemburu sosial Pak. Gara-gara sedikit permasalahan diperpanjang. Nah itu Pak. Jadi mau minta solusinya gimana tuh Pak Ustadz? Solusi yang pertama memang insya Allah dengan adanya majelis taklim di masjid tersebut itu menjadi satu solusi. Karena masalahnya satu, ketika orang ini merasa begini, ini merasa begini, dia tidak punya satu tolak ukur mana yang benar, mana yang salah. Semua orang mengaku kebenaran dari versinya masing-masing. Imam merasa benar karena versi benernya ya sesuai dengan cara dia. Makmum juga merasa benar karena versinya dari versi dia. Jadi tidak ada jalan temu. Dan seterusnya akan terus gitu. Seterusnya akan selalu begitu. Masalahnya di situ cuman. Masalahnya imam merasa benar, makmum merasa benar. Hanya saja memang ini satu penyakit yang dahsyat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang ada satu imam yang makmumnya tidak ridho dengan imam itu. Karena itu kan simbol jamaah. Makanya sampai dikatakan sholat berjamaah artinya apa? Bukan hanya fisikmu yang berjamaah, tapi hatimu juga berjamaah. Ya, bukan hanya fisikmu yang berjamaah, tapi hatimu harus berjamaah. Biasanya bisa ditengok orang tuh dari cara sholat, dari cara tegak, bersusun, berjamaah itu bisa ditengok. Dalam apa? Dalam kondisi orang di masjid ini bersatu atau tidak bersatu? Ataukah bersatunya fisiknya saja, hatinya sedang terpisah? Itu bisa ditengok dari cara mereka sholat di dalam satu masjid. Karena yang diharapkan dari jamaah itu apa? Bukan hanya sebatas dia duduk bareng, tapi hati pun harus bareng dan harus saling terpaut. Makanya sampai Nabi mengatakan, imam itu akan menjadi kebanggaan di akhirat. Nanti Allah akan berikan apa? Tumpukan pasir yang terbuat dari minyak misik yang akan Allah berikan kepada muadzin dan Allah berikan kepada imam, yang imam itu diridhoi makmumnya. Memang secara hukum boleh kalau makmum tidak ridho dengan seorang imam, bisa dikudeta. Istilahnya begitu. Kami tidak ridho itu sebagai imam. Bagaimana mungkin kita mau ibadah kepada Allah membawa kebencian? Makanya sampai Nabi ngomong kayak gitu. Allah yang kita agungkan nama Allah. Ya orang imam nih. Imam nih, makmum ini, makmum ini, dan seterusnya. Bagaimana coba bisa sholat khusyuk? Kira-kira gitu bisa tidak kenal Tuhan dari sholat? Bisa menyembah Allah tidak dari sholat? Kalau kayak gitu caranya. Susah diomongin. Ya kenapa susah diomongin? Karena tidak ada penengah. Semuanya punya versi kebenaran dari sudut pandang masing-masing. Ya memang susah kalau kayak gitu. Ini merasa benar karena dia merasa begini. Ini merasa benar, ini merasa gini. Terus siapa yang merasa salah? Kan gitu masalahnya. Makanya memang solusi paling utama itu adanya majelis-majelis ta'lim itu sebagai satu solusi, sebagai penengah. Kita punya standar kebaikan yang diajarkan agama. Kadang-kadang orang kan punya standar kebaikan versi masing-masing ya. Baik itu imam, baik itu makmum. Nah, gitu. Jadi versi standar yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah versi standar kebenaran. Mana yang salah tengok ditimbang dari versi timbangan kebenaran. Agama mengatakan begini, begini. Memang harus ngaji dulu memang, Pak. Kalau tidak ngaji selamanya akan begitu. Ya, kalau tidak ngaji memang selamanya begitu. Jadi apa hukumnya kalau kita sholat begitu? Maka ulama ada yang mengatakan begini, lebih baik engkau sholat di rumah engkau bisa khusyuk daripada engkau sholat di masjid engkau tidak bisa khusyuk.
Karena tujuan daripada ibadah sholat itu adalah menegakkan sholat, bukan hanya sebatas menunaikan. Kalau menunaikan asa rukuk sujud selesai, tapi yang diharapkan adalah iqamatus sholat. Bagaimana engkau menegakkan sholat itu dengan cara yang telah ditetapkan dari tatanan hati, dari rukun-rukun zahir sholat. Itu harus sesuai dengan aturan. Ya. Ini Pak ya, kira-kira gimana Pak? Ada lagi pertanyaan yang berkaitan? Enggak, maksudnya yang tadi mungkin ada hal yang belum saya jawab itu maksudnya. Enggak apa-apa curhatnya di sini Pak, daripada curhatnya nanti di situ. Yang lain enggak dapat ilmu maksudnya kan. Yang lain kan biar dapat juga ilmu. Jadi Pak, cara untuk membenahi itu Pak, supaya kita sholatnya tuh bisa khusyuk, tidak menjadi penghalang. Kan itu jadinya timbul penghalang ya dak. Nah, kita beribadah pada Allah tuh jadi terhalang oleh keburukan-keburukan itu kan. Jadi untuk membenahi itu apa kita cara langsung minta maaf apa gimana itu ya Pak ya. Jadi begini, kita lihat dulu. Tadi kan ada satu pertanyaan. Pertanyaan itu apakah kita menceritakan tentang orang atau itu pengalaman pribadi? Ini untuk jawaban siapapun lah ya, untuk siapapun. Jikalau itu ceritanya kita nengok orang lain yang terjadi, yaitu urusan orang lain kan. Tapi kalau yang terjadi itu adalah ternyata kita yang bermasalah, maka yang harus kita perbaiki kitanya yang bermasalah ini. Tidak usah nunggu orang lain yang memperbaiki. Ya, jadi kalau kasus tadi, pertanyaan tadi kasusnya ternyata kita yang jadi makmum atau imam, maka kita yang sudah ngaji inilah yang waras. Orang yang tahu harus lebih waras, harus lebih mengalah. Artinya begini, datang bagaimana caranya biar hati saat bertemu hati ini bisa damai. Bagaimana caranya? Datang minta maaf. Memang yang paling berat tuh minta maaf Pak. Kalau bisa minta maaf, ngakui kesalahan, artinya orang tuh sedang merendah diri, tawadhu. Dia yang salah, apa pula aku minta maaf? Wah, kamu sudah kena penyakit sombong. Tidak ada urusan Pak. Bahaya penyakit sombong tidak. Orang tuh yang salah, kita yang minta maaf, mantap. Orang tuh kok tidak pernah menghargai saya. Oh, berarti kita belum mengenal hakikat penghambaan. Kita masih pengen dianggap mulia sama orang, pengen dihormati orang lain. Saat ada dihormati kita berontak. Masalahnya kan di diri kita. Artinya gini, sholat jamaah kita harus cinta dengan imam. Sholat jamaah imam harus cinta sama makmum. Kalau imam tidak cinta sama makmum, makmum tidak cinta sama imam, sudah hilanglah khusyuk dalam sholat. Hilang ruh ibadah dalam sholat. Tak kati artinya lagi sholat Pak. Bagaimana Allahu Akbar, hatinya ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Kita tengok masalahnya di mana. Oh, masalahnya karena dia ini secara hukum saya tidak tenang dia ini jadi imam. Oleh sebab apa? Oleh sebab dia ini secara rukun-rukun tidak benar. Oh, berarti engkau tidak suka karena masalah yang dibenarkan. Boleh gitu kayak gitu Pak. Makmum tidak ridho sama imam karena imamnya nggak ngerti hukum, basing kada, baca Fatihah basing kada. Ini boleh. Tapi kalau cemburunya cemburu sosial, cemburu masalah pribadi, ini yang tidak dibenarkan. Karena cuman benci be sama dia nih, dia padek lah baca bener lah sholatnya. Karena benci be dia ini, akhirnya kita tidak bisa khusyuk. Itu salahmu, tanpa harus ngapa. Engkau lah yang harus banyak-banyak introspeksi. Tapi kalau misalnya masalahnya saya tidak tenang sama dia ini jadi imam, ngapo sholatnya baca Fatihahnya basing kada, tidak pernah ngaji jadi imam.
Artinya ini adalah tidak suka yang dibenarkan memang. Ya memang harus tidak senang lah. Cari solusi. Ayo gimana caranya solusinya nih? Masa imam kita begini, sedangkan nih makmum banyak orang yang pinter-pinter. Masa kita suruh yang pinter-pinter yang sudah ngaji dari dulu kita biarkan, yang tidak tahu kita suruh kedepankan. Nah, cari solusi. Itu yang dimaksud untuk mencari keridhaan tadi, biar sholatnya tenang. Nah gitu. Tengoklah masalahnya di mana kan. Yang tahu ya Bapak sendiri. Ya, saya tidak tahu, saya cuma menggambarkan secara garis besar kemana arah pertanyaan Bapak kan. Nah, Bapak sendiri yang ngerti ke arah mana sebenarnya masalahnya di mana. Intinya jernihkan pikiran, lalu kita tengok mana yang salah dari sisi sudut pandang yang di dalam garis agama. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Tanya dong Ustadz. Talang Sari. Ini Ustadz perihal tadi ria. Terkadang tuh dalam melakukan hal kebaikan tuh berhubung hidup di dunia ini kan, jadi banyak yang kita pikir seperti misal kita melakukan kebaikan, misal sholat, kalau kita nggak pakai sarung, kita pakai celana lepis, kita kan nanti takutnya menimbulkan orang bakal berprasangka buruk terhadap kita. Dengan pikiran kita, misalnya orang ini berpikir bahwasanya kita sholat pakai sarung, takutnya orang itu akan berpikir kalau kita ini anak ini kok nggak ngerti aturan, nggak ngerti adab. Nah, pemikiran kita yang seperti itu apakah termasuk dalam seuzon Ustadz? Jadi untuk kadang hal kayak itu menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya ini sarjana. Iya, habis apa? Wisuda kemarin. Jadi ada satu pertanyaan begini, orang ketika mau sholat ke masjid, ya tak? Ketika mau sholat dia menghalangi untuk tidak misalnya dia pakai lepis. Sekarang kita tanya, lepis seperti apa yang kau pakai? Itu dulu yang harus ditanya. Karena tidak setiap orang pakai lepis satu jenis dan satu bentuk. Jikalau lepis yang kau gunakan secara tatanan hukum syariat itu tidak bermasalah, misalnya lepisnya normal, tidak ketat, nutup aurat, tidak membuka aurat, maka ini bukan menjadi tempat keraguan orang lain, bukan menjadi tempat orang lain akan berprasangka buruk. Kalau orang berprasangka buruk, maka itu urusan dia, bukan sebabmu. Karena engkau melakukan tidak melampaui batas. Kecuali pakai celananya ketat, pakai baju kaos yang pendek, kalau pas ketika ruku atau sujud nampak celengan, kata Mas Rizky, celengan sudah nampak jelas, maka ini adalah perbuatan yang menimbulkan ribah, keraguan, menimbulkan prasangka buruk. Kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan dirimu. Maka yang seperti ini yang tidak boleh, Mas. Ya, jadi ketika kita mau pakai celana dalam sholat misalnya kan, ya kita tengok celana seperti apa yang kita pakai, kan gitu. Paham ya? Sampai sekarang ada celana sarung dipakai dibuat celana, kan ada juga gitu kan.
Artinya apa? Tidak semua celana yang kita pakai dalam sholat itu menimbulkan keraguan. Jadi sebenarnya kita tahu terhadap penilaian diri. Ini kalau kita sekarang cara mandangnya gini Mas Rian. Ini kalau kira-kira orang lain make begini, terus saya di posisi orang lain, saya akan nilai apa? Sudah, kaca sama kaca diri dulu sudah sekarang. Jadi itu bukan bentuk dari prasangka buruk jikalau mengaca pada kaca diri. Kira-kira kalau saya pakai orang lain pakai celana yang saya pakai ini, terus saya nilainya kayak mana? Maka engkau sedang bernilai hal baik kepada dirimu untuk bisa menjadi cerminan atas dirimu. Kalau orang lain pakai ini saya pasti mikirnya begini. Ya sudah, engkau bukan sedang berprasangka buruk kepada orang lain, tapi engkau sedang bercermin dari dirimu sendiri. Itu be tengoknya. Paham gak kira-kira? Memang kan kadang-kadang kita mikir ini kaget menjadi ladang suudzon orang lain. Sebatas mana yang kau pakai? Kok sampai engkau berpikir bahwa itu jadi ladang suudzon orang lain? Engkau nyeleneh, ya wajar lah engkau nyeleneh. Nyeleneh berlebihan, pakai pakaian yang aneh misalnya. Ya ini memang ladang suudzon lah memang. Tapi engkau normal saja. Ya, kayak biasanya orang. Pakai lepis tapi yang biasa. Kayak yang biasa Mas Rian pakai itu kan. Itu kalau secara hukum normal-normal saja. Sholat begitu biasa baik. Tidak akan menjadi satu prasangka buruk. Seandainya ada orang yang berprasangka buruk, kita terbebas dari itu. Yang paling penting Mas Rian harus bercermin dari kaca diri. Ini kalau orang lain pakai ini, saya nengok gimana? Orang akan menilainya normal. Ya sudah, normal. Yang penting secara kajian hukum, pakaian mana yang boleh dipakai, itulah yang kita pakai. Tadi tidak nerawang, tidak buka aurat, sama tidak membentuk lekuk tubuh gitu loh. Paham? Boleh dibuka lagi, ayo. Sama misalnya kan kalau kita dalam melakukan hal kebaikan gitu nah, itu kan kadang entah lintasan tuh kadang datang tuh kayak nanti gini, apakah itu termasuk sebagai suudzon kita terhadap orang gitu nah, misalnya kita ini misalnya bertanya kadang tuh dalam pertanyaan Ustaz selalu ada lintasan tuh kau bertanya lah nanti kau terlihat seperti orang cerdas, padahal kita nggak menginginkan lintasan itu Ustaz dan tidak mengiyakan gitu nah. Dan saat orang bertanya kadang juga mungkin ada lintasan juga, apa sih pertanyaannya kok gitu, padahal kita nggak menginginkan ada lintasan itu Ustaz. Dan saat kita bertanya, terus nanti ada dalam pikiran tuh ada lintasan lagi datang kayak, apa sih pertanyaan kau ini tidak ada penting sih sebenarnya. Tapi itu termasuk kita seuzon enggak sama orang Ustaz? Padahal kita tidak ingin gitu nah Ustaz. Jadi dalam satu hari satu malam ada 70.000 lintasan dalam benak manusia. Bayangkan 70.000 tanpa kita sadari. Sehari semalam dari mulai kita bangun tidur sampai tidur itu ada 70.000 lintasan dalam melakukan apapun. Sebelum berbuat kan kita pasti punya pikiran melakukan ini mau ini itu lintasan itu 70.000 lintasan dalam sehari semalam. Dan semua lintasan itu terbagi menjadi secara garis besar dua, baik dan buruk. Kalau secara terperinci, kalau baik itu dari malaikat sama dari Allah, kalau buruk itu dari syaitan dan dari nafsu. Nah, kita sekarang ini mendeteksi lintasan itu datang dari mana. Dari mana kita bisa mendeteksi? Pakai ilmu lah. Maka kembali lagi pakai ilmu. Ketika ada satu lintasan kita deteksi ini lintasan dari mana? Cara deteksinya kalau itu syaitan, kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu hilang, Mas. Karena itu lintasan. Kita nak tahu dulu dari mana lintasan ini datang. Kalau dari syaitan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, dia hilang, akan hilang saat itu juga lintasan itu. Saat itu kita sadar, ini lintasan ini dari syaitan. Sudah baca bismillah ayat kursi, hilang-hilang. Kalau lintasannya buruk berarti dari nafsu. Nafsumu yang memberikan lintasan itu. Dia tidak bisa dikalahkan dengan apa? Dengan bacaan ayat-ayat. Kalau nafsu yang berkata, yang melintasi dalam pikiranmu, artinya engkau harus melawannya. Sudah tahu itu buruk, ini enggak benar, nafsu yang melintasi harus engkau tinggalkan. Dah, aku tidak percaya dengan lintasan kau. Paham enggak? Aku tidak percaya dengan lintasan kau. Ngomong begitu. Itu kalau yang buruk. Tapi kalau yang baik, ya kita semua tahu. Kalau lintasan baik itu dari Allah atau dari malaikat. Kalau dari malaikat sifatnya menasihati. Kalau kita tidak mau dengar ya sudah. Sama halnya kalau jam-jam 3 terbangun. Itu sebenarnya malaikat bangun-bangun tahajud.
tidur lagi, malaikat sudahlah tinggal, tidak mau lagi dia. Tapi kalau ilham dari Allah, lintasan dari Allah, dia maksa. Engkau tidak mau, ayo bangun. Tidak mau juga, ayo, akhirnya terpaksa harus bangun. Itu kalau dari Allah. Jadi kalau kita mendeteksi itu ada lintasan, apakah berdosa atas lintasan? Engkau tidak berdosa atas lintasanmu. Yang engkau berdosa jikalau lintasan itu engkau benarkan atau engkau ucapkan, baru itu jadi satu dosa, jadi prasangka buruk. Kita nengok orang, lalu kita punya lintasan buruk. Kapan itu akan menjadi su'udzon? Saat engkau ucapkan. Tahu tak? Itu tuh niatnya buruk tuh. Padahal itu datang cuma dari lintasanmu, engkau benarkan, lalu engkau ucapkan. Itu jadi dosa. Setiap orang punya lintasan, tidak bisa tidak. Tidak bisa kita menghindari harus lintasan baik yang datang, tidak bisa. Lintasan buruk mesti datang. Baik itu dari nafsu, apalagi syaitan yang memang menggawinya ingin menggelincirkan kita, ya tak? Mau datang ngaji, lintasannya berapa kali? Tadi berapa kali lintasan sebelum ngaji sini, Pak? Wah, tidak terhitung, ya tak? Syaitan itu kadang kan kalau tidak sanggup untuk kita itu bikin kita itu melakukan ibadah, supaya kita tidak melakukan ibadah, dia tidak bisa. Kita tidak ngaji, tidak bisa dia. Kita tidak sholat, tidak bisa, tidak sanggup nih. Dia bikin saat ngaji, saat sholat dirusak amalnya, dirusak hatinya. Saat ketika bikin lintasan, kita mempercayai dan meyakini. Ini yang cara setan ngerusak. Orang sudah istiqomah biasa, sudah berapa tahun-tahun ngaji istiqomah, tidak akan bisa setan bilang udah usahlah ngaji. Itu yang gitu tuh yang awam-awam, yang baru-baru. Baru setan ngomong kau udah usah ngaji, tidak usah ngaji nian, dia tidak ngaji nian. Tapi yang sudah istiqomah ngaji dari dulu, yang istiqomah sholat, dia beda lagi caranya. Kalau kita tidak wanti-wanti, ya kita akan masuk ke dalam jurang memang. Tidak wanti-wanti, maksudnya tidak perhatian dengan cara setan menipu daya, memang jatuh. Nak berbuat baik, kata setan gini, tidak usah kaki kau dianggap orang soleh, tidak jadi. Sudah berbuat, mesti orang ini berbuat, dirubah lagi cara niatnya sama setan. Makanya ayat itu banyak yang mengatakan afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Itu menjadi tanda bagi orang yang punya hati, pikiran. Itu tanda bagi orang-orang yang bertafakur. Maka memang orang yang sering menggunakan akalnya untuk bertafakur, dialah yang selamat. Tapi kalau berjalan begitu saja, dia mengikuti alur tanpa harus berpikir, ya sudah akan dibawa gonjang-ganjing alam ini. Dibawa setan ke sana ke sini, nafsu sana sini. Dia tidak sadar dia sedang dibawa ke lautan nafsu mana dia dibawa. Makanya sekali lagi, bagaimana cara mengatasi biar tahu gini-gini? Sekali lagi, jangan tinggalkan majelis ilmu. Setan itu paling marahnya kalau orang tuh datang ngaji tuh. Kenapa? Karena obat untuk bisa memperbaiki cara ibadah. Ya. Ada orang berilmu tidur. Ini ada orang awam sholat tidak berilmu. Dia lebih baik ganggu orang yang sholat daripada yang tidur. Yang tidur tidak berani diganggunya. Kenapa tidak berani? Karena orang yang berilmu dia akan tahu cara menghalau. Maksudnya gini, orang yang ngaji loh, kan ngaji kan malam ini kan kita dapat ilmu, kita tahu oh ternyata kalau begini. Setan mulai tertutup pintu dia. Pintunya awalnya banyak, lama-lama orang ini ngaji terus, lama-lama dia bingung mau lewat arah mana. Tapi tetap dia akan berusaha. Tapi kita lawan dengan ilmu terus. Ya, jangan sampai kita kalah. Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan itu adalah musuh. Musuh kita syaitan. Ya, musuh kita adalah diri kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Ya. Pras ya. Enggak pernah. Nggak nanya gabut lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak nak bertanya perkara solat nih. Kayak mana cara ngatasinya dan netralisirnya supaya terkadang solat ini terlintas di pikiran atau lagi tidur atau lagi kerja, kebanyakan mundur waktu solat. Nah, ditahan. Kadang kerjaan ini tanggung nih. Paling sekitar sejam lagi siap nih. Mundur. Tahu-tahu tafsiran kita tadi ngerjoi barang itu lewat dari sejam. Akhirnya sholatnya begitu selesai ngucap salam, setengah jam kemudian azan. Asar misalnya gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi untuk saya pribadi. Kayak mana itu cara ngatasinya, nangulanginya, supaya untuk sholat itu supaya lebih baik, untuk dekatkan diri ke Tuhan itu kayak mana cara ngatasnya. Jadi yang harus kita pahami bahwa ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah Isra Mi'raj, ya, ketika bertemu dengan Allah lalu turun ke bumi setelah peristiwa Mi'raj itu, malaikat Jibril besoknya datangnya 2 hari. Hari yang pertama di awal waktu sholat, ya, datang yang hari kedua di akhir waktu sholat. Artinya selagi engkau sholat di antara 2 waktu itu, engkau sedang berada di dalam waktu sholat. Sekarang pahami dulu masalah itu kan, karena berapa banyak ada orang yang belum paham, yang awam, taunya waktu sholat itu asar itu ya jam 3:30, taunya zuhur itu ya 12:30, taunya maghrib itu ya pas adzan itu. Itu dulu yang harus kita pahami masalah hukum ini. Karena saya pernah dulu ketika balik kampung ya, Sungai Manau, habis itu sampai sana 5:30 sholat asar 5:30. Terus ada yang ngomong, itu sholat apa 5:30? Jadi ternyata ada di antara kita yang 5:30 itu tidak tahu sholat apa. Jadi harus kita pahami dulu tentang waktu sholat. Jadi perihal masalah waktu sholat, kalau zuhur masuk waktu asar, habis waktu zuhur. Masuk waktu maghrib, habis waktu asar. Masuk waktu isya, habis waktu maghrib. Masuk waktu subuh, habis isya dengan masuknya waktu subuh. Waktu subuh habis dengan terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari. Di sela itu sholat hukumnya boleh. Kapan waktu itu akan diharamkan? Diharamkan itu saat ketika kita sholat waktunya tidak cukup untuk sholat itu. Maka dia terhitung adaan tunai, tapi dia punya dosa yang harus taubat. Kalau memang kasusnya kayak tadi, sebenarnya masih adalah waktu sebelum itu dia melakukan, tapi tidak melakukan. Akhirnya dia melakukan 2 rakaat sholat, ternyata sudah masuk waktu maghrib. Baru 2 rakaat asar nih, azan di masjid. Artinya dia 2 rakaatnya masuk waktu asar, 2 rakaatnya masuk waktu maghrib. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap sah. Diqadha enggak lagi? Tidak perlu diqadha. Niatnya adaan atau qadhaan? Niatnya adaan. Selagi masih di dalam waktu sholat walaupun dapatnya 2 rakaat. Hukumnya apa? Hukumnya dosa. Taubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu dulu yang harus kita catat baik-baik tentang masalah hukum ini. Karena ada mazhab yang memang memilih untuk itu, untuk sholat di akhir waktu. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau subuh itu kalau sudah terang, nah itu sholatnya. Hanafi memilih untuk itu. Dan berapa banyak ulama mengatakan begini, lebih baik engkau sholat subuhnya agak diundur sedikit, tapi habis subuh jangan tidur, daripada sholatnya dipangkal tapi habis itu tidur. Soalnya subuh lah, adzan, sholat langsung kan. Habis itu tidur. Maka lebih baik agak telat dikit, tapi setelahnya engkau jangan tidur. Ada yang memilih untuk cara seperti itu. Ya, ada yang memilih untuk cara seperti itu. Kalau di sini santri-santri kayak gitu, Pak. Salat subuhnya, Pak. Jam berapa? Jam 5 lewat, Pak, baru sholat. Dengan waktu sekarang subuh jam 4:30.
Ngapa santri ini masa pertumbuhan. Santri dipaksa untuk tahajud tuh ngeri Pak mereka. Akhirnya dia benci dengan sholat. Wah bangun lagi dalam hati ngomong tahajud lagi orang masih ngantuk. Itu benci dia sama sholat itu. Kenapa? Dulu merasa jadi santri kayak gitu. Pokoknya kalau sudah bunyi bel subuh tuh, subuh setengah lima, itu jam 4 tuh sudah bunyi bel, itu paling menyeramkan. Wah, ingat maksudnya? Semprot. Itu nak sholat subuh tuh nggerutu kata orang Jawa tuh, istilahnya apa? Dalam hati nih dongkol. Kesel gitu kan. Nah, jadi jikalau waktu sholat tersebut dilakukan sampai melewati batas, ketika melakukannya di luar batas waktu, tergantung engkau melewatkannya karena apa. Jikalau memang alasannya karena itu, memang masalahnya di diri kita. Masalahnya di diri kita. Dosanya siapa? Dosa diri kita lah. Kalau masalah motivasi mungkin Bapak ya tahu lah, yang pertama kali dihisap itu sholat. Lalu apa? Kalau seandainya ada pertanyaan kubur nanti di kubur itu yang ditanya itu perihal masalah sholat. Yang pertama kali dihisap nanti di alam hisap nanti adalah sholat. Kalau di kubur pertanyaan masalah akidah, masalah keimanan. Apa hukumnya orang yang di luar waktu sholat, sholatnya di luar waktu tapi tidak berdosa, ada tidak? Dia sholatnya di luar waktu tapi tidak berdosa, ada tidak begitu? Ada tidak kira-kira Pak? Ada yang lupa atau tidur habis isya jam 9, bangun jam 8 subuh, jam 8 pagi. Dosa tidak orang nih? Tidak dosa kalau langsung sholat. Kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau ada orang itu kelewatan sholat gara-gara tidur atau gara-gara lupa, maka waktu sholatnya pas dia bangun itulah waktunya. Jadi kok terbangun subuh, terbangunnya jam 8 pagi, itulah waktu subuh dia. Langsunglah dia sholat, ambil wudhu, buang hajat dulu, habis itu sholat. Dosa enggak dia? Enggak dosa. Yang dosa itu kalau sudah bangun waktu adzan. Kagetlah dulu nunggu orang di WC, gantian. Tidur lagi dia. Pas tidur lagi bablas sampai jam 7. Maka orang seperti ini wajib qadha, wajib taubat. Wajib qadha juga wajib taubat nih, harus taubat itu karena kesalahan dia melalaikan waktu sholat itu tadi. Kau ingat saja yang pertama kali nanti dihisap adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Berikan sebenar-benarnya hak sholat. Sampai begini, saking harus memberikan hak sholat, biar betul khusyuk, ada makanan. Sudah adzan, dahulukan mana? Makan Pak, sudah di depan. Lagi ngantuk berat atau sholat. Ini sudah adzan nih, mana yang harus didahulukan? Tidur dulu. Ngapa Allah tidak mau kita sholat dalam kondisi gentayangan pikiran kita? Orang kalau lagi lapar sholat, enggak khusyuk, sah yakin Pak. Lagi ngantuk berat, mesti. Entah kemana-mana pikirannya, satu bantal. Nah, pikiran mesti bantal. Sampai begitu loh hukum fikih. Artinya apa? Ketika Bapak lagi kerja, apalagi kerjanya kerja tim. Masuk waktu sholat. Sedangkan ingat, sholat itu wajib muasa. Ada dalam kajian usul itu kan ada wajib mudhoyak, ada wajib muasa. Wajib mudhoyak itu apa? Wajib yang memang antara waktu dan pelaksanaannya sama. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu pelaksanaan sama waktunya itu sama. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya gini, Ramadan ya ada batasannya. Dan yang puasa ya cuma di bulan Ramadan. Puasa hari ini, ya dia waktunya pas ketika sudah waktu subuh, sampai matahari tenggelam besok. Itu waktunya, tidak kurang, tidak lebih. Saat itulah orang melaksanakan puasa, betul lah. Tapi kalau sholat, banyakan mana waktu sholatnya atau sholatnya? Masih banyak waktunya. Semisal contoh, zuhur jam 12:30 anggap saja, atau jam 12 lewat. Asar jam 8, jam 3 lewat. Pertanyaan, sholatnya berapa menit?
Sholatnya 5 menit, selesai. Artinya banyak sholatnya atau banyak waktunya? Masih banyak waktu, itu namanya wajib muwassa. Artinya apa? Boleh engkau melakukan di waktu manapun. Yang penting tujuan dari engkau melakukan itu untuk khusyuk saat menghadap Tuhan. Yang penting itu, Pak. Yang penting engkau itu khusyuk. Tujuan meninggalkan ya, bukan meninggalkan. Tujuan engkau menunda sedikit waktu untuk khusyuk. Ingat, tujuan sedikit menunda untuk khusyuk. Contoh tadi, engkau lapar nih, makanan sudah siap, waktu sholat sudah, makan dulu. Tujuan engkau menunda untuk tidak sholat saat itu adalah supaya saat ketika engkau sholat dalam kondisi tenang dalam menghadap Allah, itu boleh. Nah, itu Pak. Oh ini ngantuk nih, nak sholat tidak akan sanggup. Yes, bisa lah jasadnya sholat, rukuk sujud bisa, pikirannya tidak bisa. Karena kalau sudah lewat ngantuk, nak, pokoknya tidak terpikir apapun. Dah tidur dulu. Tapi dengan satu catatan, pas tidur harus ada alarm yang engkau buat, atau paling enggak engkau memberikan pesan kepada orang yang bangun untuk membangunkan. Kakek jam 2 bangun ya aku ya. Aku belum sholat zuhur nih. Tak telap sekarang nak sholat zuhur. Berat nian kepala nih. Sudah 3 hari tidak tidur misal. Misal. Ya. Kalau kita tidak memberikan pesan, tidak hidupin alarm atau tidak mesenin untuk bangunkan, haram tidurnya. Ini pula Pak. Nih kita mau tidur nih. Sedangkan sudah masuk waktu sholat, kita milih untuk tidur dulu. Karena posisi apa? Maka harus ada satu ikhtiar yang kita buat supaya kita tetap terbangun di waktu sholat itu. Dengan cara apa? Baik mesan sama orang yang tidak tidur, atau kita zaman sekarang Allah kasih mudah dengan ada HP, bikin alarm. Sama kayak orang yang dia bisa bangun subuh kecuali pakai alarm, maka haram dia tidur kalau ndak siapin alarm. Perihal masalah besok bangun ndak bangun antara pas alarm hidup itu urusan nanti. Yang penting pas dia mau tidurnya ini. Kan ada orang tuh ndak bisa bangun kalau ndak pakai alarm. Pas pakai alarm baru bisa bangun, maka hukumnya wajib dia pakai tidurnya pakai alarm. Wajib hukumnya. Kembali ke kaidah yang tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna. Sholat subuh tidak akan bisa ditegakkan di waktunya kecuali melalui alarm, maka alarm jadi wajib. Karena hukum sholat subuhnya wajib. Jadi kalau orang bisa sholat tahajud kecuali dengan alarm, maka hukum ngidupin alarm untuk tahajud hukumnya sunnah. Sebagaimana hukum tahajud itu sendiri yang hukumnya sunnah. Jadi gitu Pak. Jadi apa alasanmu untuk menunda sedikit waktu sholat? Tujuannya untuk mencari kekhusyukan di dalam sholat, maka itu diperbolehkan. Semisal apa? Masalah makan. Masalah apa lagi? Masalah apa? Masalah mata yang begitu berat. Sehingga dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Sehingga harus memejamkan sebentar mata. Supaya nanti pas bangun dia bisa lebih tenang dalam sholat. Maka itu diperbolehkan. Memang kembali lagi, memang harus berhati-hati, harus mawas diri. Kalau sampai itu melewati batas sampai keluar waktu sholat, itu yang memang kita harus bertanggung jawab dengan itu. Tapi kalau alasan menunda waktu sholat itu di dalam hukum fikih diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat wajib muwassa. Waktu dan pelaksanaan masih luas waktunya dari pelaksanaannya. Beda kalau Ramadan, tidak bisa ditunda Pak. Ya pokoknya mau masuk waktu subuh ya harus puasa, tidak boleh. Boleh tidak telat dikit, nanti mulainya jam 8 pagi. Jam 8 pagi mulai nahan lapar dan dahaga. Tidak apa-apa lah nanti bukannya ditelatin dikit jam 9, tidak bisa. Waktunya sudah ada ketentuan. Sama kayak haji ya. Haji itu ada ketentuan waktu yang tidak boleh kita lewati batasnya. Tanggalnya sudah ditentukan, tidak boleh kita lewati. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz, terjawab keraguannya kan. Ya, soalnya kayak gitulah kejadiannya kan, malu manusiawi kan. Nah ini ada lagi nih, soal selama ini kan sholat nih sering tinggal di belakang dulu kan. Nah, terus kayak mana itu cara menyikapinya dan solusinya apa? Apakah kodoh apa kayak mana itu aku juga tidak paham. Nah kayak mana sarannya Ustaz?
Bapak maunya gimana? Jadi sholat itu memang kewajiban. Ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat yang telah ditinggalkan wajib diqadha. Wajib dibayar, wajib dibayar. Walaupun sudah 30 tahun, walaupun 30 tahun tidak sholat, tetap diqadha. Kapan mulai kita akil balik? Dan kapan kita mulai meninggalkan sholat? Tetap wajib diqadha, dibayar. Kalau tidak dibayar, ya hutang. Hutangnya kepada Allah. Intinya harus wajib dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Sholatlah di waktu kapanpun yang kau mau. Tidak ada waktu terlarang. Kalau perihal masalah qadha ini tidak ada waktu terlarang, Pak. Ada orang ngomong tidak boleh sholat tuh habis subuh. Itu kan kalau sholat sunnah mutlak. Nah, kalau qadha habis subuh boleh. Qadha habis asar boleh. Kalau kita tidak sanggup menjalankan sholatnya untuk menjalankan waktu dengan waktu yang berkesinambungan, habis itu sholat zuhur qadha, habis itu asar lagi, habis itu maghrib, terus sholat, kita tidak sanggup, maka boleh kita guyur. Ada kemudahan, misalnya gini, habis sholat zuhur kita qadha zuhur. Jadi gini, orang punya hutang, dia lebih utama bayar hutangnya dari sedekahnya. Dia punya qadha sholat, lebih baik dia mengqadha sholatnya daripada sholat sunnahnya. Orang lain sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita sholat qadha be. Gitu enggak? Lebih utama mana? Antara sholat qadha sama sholat sunnah. Lebih utama sholat qadha. Karena sholat qadha wajib 70 kali lipat pahalanya daripada sholat sunnah. Jadi kalau kita mau sayang niat ini, sholat qobliyah subuh ini kalau ditinggalkan, ya, tanya kepada dirimu, lebih sayang mana kalau engkau tidak mengqadha salat subuh itu? Engkau tidak salat sunnah qobliyah subuh, engkau tidak berdosa. Engkau tidak mengqadha, tidak membayar salat subuh, engkau dihisab. Jadi mana yang lebih aulawiyat, yang lebih utama untuk kita bayar? Jadi mana yang lebih utama? Qadha. Bagaimana cara mengqadha? Ya seperti salat biasa, di waktu kapanpun yang kau mau. Tapi kalau ingin mudah, salat zuhur, habis salat zuhur kita qadha zuhur. Nanti masuk asar, setelah salat asar qadha asar. Setelah salat maghrib qadha maghrib. Setelah salat isya qadha isya. Sudah. Dulu berapa tahun? 5 tahun. Lakukan itu selama 5 tahun. Kok dilalah baru dapat 3 tahun, belum selesai 2 tahun, kok Allah sudah nyabut nyawa kita? Yakinlah, berprasangka baiklah kepada Allah, Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah itu. Kenapa? Sudah punya niat, Pak. Kita kalau dikasih waktu 5 tahun mesti akan kita bayar, karena memang masalah jatah umurnya yang tidak sampai. Ingat, niatul mukmin khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik dari amalnya. Yang jadi masalah saat ketika orang tuh tidak punya niat untuk membayar. Ini yang jadi masalah. Tidak punya keinginan baik untuk melunasi hutang kepada Allah. Ini yang bermasalah. Yang menjadi masalah dosa ini adalah orang yang tidak punya niat untuk melunasi hutangnya dengan Allah. Misalnya contohnya gini. Aku nih sholat inilah 20 tahun nak qadha banyak ini, serahlah sana, urusan Tuhan lah sana. Allah mah memang betul Allah Maha Pengampun, tapi engkau tidak punya niat untuk mengqadha itu, tidak punya usaha untuk mengusahakan itu yang masalah. Allah penyayang, Allah pemaaf, tapi engkau tidak mengusahakan itu, maka Allah tidak menilai itu. Yang penting punya niat untuk apa, lalu engkau berikhtiar untuk melakukan. Ya, wajib diqadha. Jadi yang punya hutang-hutang dulu di waktu masa bujang apa-apa, ingat-ingat, dibayarlah. Ya, sholatnya dibayar. Sebelum datang saatnya kita tidak bisa lagi bayar hutang itu. Berarti langsung double-double dak apalah dak. Silahkan, Pak, tidak tidur sebulan qadha boleh. Tidak usah misalnya nih, kita udah usah tidur sebulan ini, pokoknya fokus habis asar sholat lagi terus, itu boleh. Tapi hal itu tidak akan bisa berlanjut lama. Sesuatu yang dilakukan berlebihan walaupun perkara ibadah
biasanya ndak lama, paling betah seminggu habis itu sudah musiman ya Dek. musiman. Kayak naik turun iman itu tadi. Nah itu Iya. lebih baik itu pelan-pelan. Khairul amal maqalla, ya, maqalla wa madama. Sebaik-baik amal tuh yang sedikit tapi dama, mudawamah, terus menerus, ya, atau orang bilangnya dengan istilah yang penting istiqomah. Nah, itu apa habis sholat zuhur qadha zuhur, habis asar qadha asar. Terima kasih banyak Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah malam nih Ustaz. Maksudnya mungkin ini terakhir bertanya mungkin. Mungkin agak beda dikit nih Ustaz. Tujuan sama. Jadi saya di sini baru 2 kali ikuti pengajian masalah di Hikam. Yang saya tangkap ya karena saya ini orangnya bukan penangkap atau pengingat atau penghafal. Tapi yang saya cerna di sini adalah ini perkara hati ya Ustaz. Jadi di dalam kehidupan keseharian, dalam perjalanan hidup, itu tidak jauh dari hati. Pada umumnya saya pribadi Ustaz, di masa saat saya bekerja maupun di dalam berumah tangga, dalam berkehidupan, bertetangga, di sini mungkin kita selalu memakai mungkin dikatakan hati Ustaz. Di situ timbullah suuzon. Di situ timbullah kita kebanggaan diri. Ingin dipuji. Selalu berprasangka terhadap sesama makhluk. Nah, di sini saya pribadi pada umumnya, pada khususnya Ustaz. Adakah cara atau suatu amalan di mana untuk membersihkan kolbu saya ini agar saya bisa menjalankan dalam kehidupan keseharian saya selalu ingat Allah. Saya rasa mungkin cuman itu yang saya ingin sampaikan ke Ustadz. Siapa tahu malam ini saya mendapatkan titik terangnya untuk menjalani kehidupan keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau pertanyaan itu adalah kiat-kiat ya. Kiat-kiat bagaimana membersihkan hati, maka kembali lagi kita sampaikan itu semuanya berkaitan dengan ilmu. Karena ketidaktahuanlah yang menjadikan penyakit kotor ini mengendap begitu lama. Kita anggap biasa-biasa, ternyata itu kalau ngomong deteksi dokter hati ini penyakit. Maka kembali lagi kepada ilmu. Makanya butuhnya ilmu sebagai deteksi dini atas penyakit hati. Jadi kalau ditanya kiat-kiatnya bagaimana kita tahu penyakit hati ini salah, maka jawabannya adalah ngaji, belajar, berguru. Ini sudah tepat Bapak lakukan, belajar ngaji. Jauh-jauh datang dari mana Pak? Tadi belum Sungai Kambang Bapak nih ya? Nama saya Depri Sungai Kambang. Nah, Sungai Kambang. Hah?
Iya, Sungai Kambang Sipin. Deket ya. Lurus dikit sampai. Terus. Nah, jadi jalan yang sudah Bapak tempuh sekarang sudah benar dalam proses yang apa yang Bapak harapkan. Kalau pertanyaannya adalah itu ya, bagaimana kiat-kiat. Tapi kalau Bapak bertanya tentang amalan, ada satu amalan yang ini. Di dalam kitab Risalatul Kusyairiyah, Imam Kusyairi mengutip satu maqalah pendapat dari Syekh Abu Bakar Al-Kattani, bahwa Syekh Abu Bakar Al-Kattani ini pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ru'yata al-habib sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa mana ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami rezeki bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi saat tertidur atau saat terjaga ya rabbal alamin. Syekh Abu Bakar Al-Kattani ini mimpi melihat Kanjeng Nabi. Ketika mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya, amalan apa yang bisa saya lakukan supaya hati saya bisa terang, supaya hati saya bisa hidup. Karena hati kalau sudah hidup, bercahaya, setan akan sulit untuk masuk ke dalamnya. Pikiran akan positif, yang negatif akan hilang. Jadi memang perkara ini masalah perkara hati. Kalau hati itu gelap, mesti pikirannya pun gelap. Orang tuh kalau hatinya kotor, mikirnya kotor. Makanya gini, ada satu kisah ya, dari Buya Hamka itu, beliau tuh pernah ketemu sama orang. Apa kata orang tuh ngomongin, Buya, ternyata di Mekah itu ada juga pelacur ya. Oh iya ya, ada pelacur di Mekah ya. Oh iya. Saya kemarin ke Amerika ndak ada ketemu pelacur. Masa Buya di Mekah ada pelacur, masa di Amerika ndak ada pelacur? Iya, karena saya ke Amerika saya ndak nyari pelacur. Kenapa engkau sampai terpikir pelacur di Mekah? Karena pikiranmu pun pelacur di Mekah. Jadi apa yang ada dalam hatimu akan ada di pikiranmu. Jadi ini memang perkara cahaya hati memang. Ada memang di Mekah, ada di New York lebih parah lagi memang secara kenyataan. Cuman dia akan terpikir oleh pikiranmu, dia akan ada dalam benak pikirmu. Kalau ndak mikirin itu ndak akan nampak di mata kita ya. Banyak orang tuh kalau nengok keburukan orang itu sejatinya dia sedang menggambarkan buruknya diri. Bukan sedang nilai buruknya orang, dia sedang menampakkan buruknya dirinya. Ingat, kalau kita sedang menilai orang keburukan, sejatinya dia sedang menunjukkan buruk busuknya hati dia. Itu dulu yang pertama. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Kattani ini mimpi ketemu Rasul, bagaimana caranya menerangkan hati ini, hati yang gelap, hati yang gelisah, gundah ini. Lalu Nabi SAW memberikan satu nasihat, baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim sebanyak 40 kali. Setiap hari, basing waktunya kapan? Habis zuhur, habis asar. Tapi bisa istiqomah 40 kali, Pak. Tidak 100 kali, baca 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Apa kata Syekh Abu Bakar Al-Kattani, setelah saya ngamalkan 3 hari Allah terangkan hatiku. 3 hari ngamalin langsung Allah terangkan. Saya pernah sampaikan ini, lalu ada yang ngamalin, apa katanya? Saya kalau hari itu membaca itu hati saya tenang, pikiran saya positif. Tapi pas lagi tidak membaca, pikiran sumpek, pikiran kotor datang, berpikir keburukan tentang orang lain. Ini kesaksian orang yang beberapa yang ngamalin ini. Maka bagus diamalin ini, Pak. Apa perlu kita tulis di foto, catat we. Masya Allah. Nanti curhat dong ya, di pertemuan yang akan datang. Apa dampak dari zikir ini, biar jadi suatu apa ya, cerita, biar kita bisa berbagi cerita ke yang lain, biar bisa ngamalin ya. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, zat yang maha menegakkan, zat yang maha mengayomi dan mengatur alam semesta, Al-Qayyum. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau.
as'aluka an tuhyiya qalbi, aku minta kepadamu untuk menghidupkan hatiku. Lalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Bisa ditulis ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Kita tutup, kita foto, tolong diamalkan. Ada lagi? Satu lagi. Oh, boleh, tidak apa-apa. Tanya kawan-kawan, sanggup tidak masih gitu? Sebentar ya. Apa mau direkam atau gimana? Bagusnya? Hah? Anda? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa as'aluka an tuhyiya qalbi. Ini siapa yang nulis Mas Arif? Oh, saya lupa saya. Hah? Umi ya. Oh iya. Ayo gini Bella kirim ya. Sedang ke grup. Ya. Atau direkam malam ini, disampaikan di voice di rekaman, nanti di majelis didengar bareng-bareng. Sudah ikut majelis Yusri ya Pak ya? Gabung sudah kan? Sudah kan? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi pelan-pelan baca sambil menghadirkan makna. Paling penting yang kita ingat ketika membaca as'aluka an tuhyiya qalbi, aku minta kepadamu engkau hidupkan hatiku ya Allah. Allah tuh malu kalau ada hamba yang meminta kepadanya lalu Allah nggak berikan, apalagi itu perkara masalah ibadah kepada Allah, pendekatan kepada Allah. Allah kasih terang hati, damai hati. Nggak direkam ya? Rekamannya sudah ada Pak? Apa cuma anu aja Pak? Baru mau direkam? Sudah direkam selesai? Ayo sudah ya. Nah sini diulang, yang mana nih? Nah, masuk ke grup ya. Biar rekam sekarang. Perlu pakai bismillah? Tidak perlu. Zikir mahdhah begini tidak perlu pakai bismillah, sama kayak sholawat. Kalau misalnya kita katakan mesti pakai bismillah, maka bismillah juga butuh bismillah kan? Karena bismillah zikir tidak? Tidak mesti. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Kalau zikir mahdhah tidak perlu pakai bismillah, ya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ya Qayyum la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi ingat kata-kata as'aluka an tuhyiya qalbi apa artinya? Aku meminta kepadamu untuk menghidupkan hatiku. Mintalah. Karena perbekalan yang paling mahal itu saat ketika hati itu hidup. Dan musibah terbesar itu saat ketika hati kita mati memang ya. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita. Barokah majelis malam hari ini. Amin 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 ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ada satu lagi tadi. Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong, abang itu. Nama saya Prasetyo, Talangsari dari Talangsari. Jadi ini pertanyaan dari kawan ke kawan Ustaz. Kan jadi dia tuh baru masuk Islam Ustaz. Dan belum bisa
kayak belum belajar sholat gitu Ustaz. Nah, dia bertanya kayak mana ya hukumnya saya ini berdosa enggak? Ya, kalau memang itu nanti begitu saya sholat saya kodok gitu atau tidak usah gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Orang masuk Islam ya, atau disebutkan hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Hukumnya apa? Hukumnya berlaku seperti hukum orang Islam biasa. Artinya apa? Wajib sholat, wajib kalau Ramadan wajib puasa. Bagaimana kalau dia tidak hafal bacaan Al-Quran? Maka dia boleh hanya membaca subhanallah wa bihamdi seukuran membaca surah Fatihah. Tapi ini tidak berlaku lama. Kok ada mu'alaf sebulan bacanya itu terus tidak berlaku lagi. Ini kalau masuk Islam pagi, zuhurnya belum belajar sholat, zuhurnya cara itu. Asarnya dia harus belajar. Menjelang waktu maghrib dia harus belajar membaca Fatihah. Harus tahu cara rukun-rukun sholat. Ini sudah berapa lama mu'alaf? Itu tadi Ustaz, itu pertanyaan dari kawan ke kawan jadi enggak tahu. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau sudah setahun dia tidak disebut lagi mu'alaf. Mu'alaf itu artinya apa? Orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf itu artinya apa? Orang yang hatinya lemah. Makanya orang tuh dapat zakat. Kenapa? Zakat itu dalam upaya mengokohkan imannya. Paham ya? Zakat itu dalam upaya mengokohkan. Kalau sudah puluhan tahun, udah jangan disebut lagi mu'alaf. Dia ini mu'alaf, udah ada lagi. Orang hatinya sudah kuat. Kalau dia sholatnya baca subhanallah terus berdosa. Dosanya ngapa? Bukan karena dosa tidak tahunya, karena dosa tidak belajarnya. Dia meninggalkan. Kalau engkau sudah komitmen syahadat, artinya engkau sudah punya kewajiban yang harus engkau jalani dari komitmen syahadat itu. Tanya dulu, kau ngapa syahadat? Islam itu tidak ada paksaan. Kau sendiri yang masuk ke dalam Islam kan. Makanya orang masuk Islam itu tidak boleh dipaksa. Biarlah dia datang dengan hati supaya aturan-aturan dijalankan juga dengan hati. Yang tidak boleh itu dipaksa masuk Islam. Akhirnya ketika sholat, kok ngapa tidak mau belajar sholat? Aku malas sholat. Ngapa tidak mau sholat? Iya aku nih masuk Islam dipaksa sama orang. Biar orang itu datang dengan hati. Ya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya orang itu sholatnya, kalau dia tinggalkan kewajiban sholat dosa. Kalau dia kalau kayak gitu susah nih murtad lagi silahkan. Jangan takut, kaget orang ini murtad bilang bahwa halal sholatnya. Tidak bisa. Dia sudah syahadat, artinya apa? Dia sudah punya komitmen untuk menjalankan hukum. Kalau dia sudah yakin dengan Allah sebagai Tuhan, artinya apapun yang dibawa Allah itu pasti dia mau. Kalau ngomong masalah dosa, tapi apakah kafirnya akan apakah imannya akan luntur kalau dia tidak sholat? Tidak luntur, imannya tetap, cuman melakukan dosa. Paham ya Mas Pras ya? Jadi dia boleh untuk sholatnya tidak pakai baca Fatihah, baca subhanallah, 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 seukuran lamanya baca Fatihah. Kita sekiranya baca Fatihah berapa detik? Berapa detik kita baca Fatihah, maka seberapa detik itulah dia baca subhanallah tasbih. Tapi itu tidak berlaku lama. Kok berbulan-bulan itu terus ya tidak sah, tidak bisa. Harus cepat belajar. Seukuran berapa lama dia bisa ngapal surah Fatihah itu. Makin lama dia tinggalkan, makin lama makin banyak beban dosanya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupin untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin boleh disimpan dahulu. 2 minggu yang akan datang boleh ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin dari itu
kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Namun sebelum ditutup pembacaan doa, di sini saya selaku pemandu daripada acara pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekhilafan pada diri saya. Saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ayo semangat untuk ngaji, selalu berusaha membersihkan diri pada dalam majelis, yaitu majelis yusriyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.